Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran penting dan menjadi dasar bagi perkembangan psikologi anak dalam konteks sosial yang lebih luas. Keluarga dianggap sangat penting bagi pembentukan sikap dan tingkah bekerti anak. Maka fungsi-fungsi keluarga di dalam masyarakat haruslah terwujud, karena keluarga merupakan teladan bagi seorang anak. Keluarga juga merupakan titik awal yang sangat penting bagi perkembangan anak, di mana orang tua menjadi faktor penentu bagi keberhasilan hubungan sosial anak. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini: 1. Bagaimana pengaruh penggunaan gadget terhadap motivasi belajar siswa kelas 3 di MI Al-Falah Tambolaka. Tujuan penelitian. Tujuan dilakukan penelitian ini terdapat tujuan khusus dan tujuan umum, yaitu 1. Tujuan khusus untuk memenuhi syarat tugas UAS mata kuliah seminar pendidikan. Yang kedua, tujuan umum untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan gadget terhadap motivasi belajar siswa kelas 3 di MI Al-Falah Tambolaka. D. Manfaat penelitian. Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh gadget terhadap motivasi belajar siswa kelas 3 sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Manfaat teoritis. Yang kedua, manfaat praktis. Bab 2. Kajian pustaka. A. Gadget. 1. Pengertian gadget. Menurut Irwan DKK 2013 halaman 32, gadget adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Merriam-Webster juga mengemukakan bahwa pengertian gadget adalah sebagai berikut: an often small, mechanical or electronic device with practical use but often thought of as novelty, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah sebuah perangkat mekanik atau elektronik dengan penggunaan praktis tetapi sering diketahui sebagai hal baru. 2. Aplikasi gadget. Di dalam aplikasi gadget ada aplikasi komunikasi, aplikasi browsing, dan aplikasi game online atau offline. 3. Dampak penggunaan gadget. Dalam teori kehadiran sosial, social presence theory yang dikembangkan oleh John Short, Adrian Williams, dan Bruce Christie, komunikasi akan efektif bila memiliki media komunikasi yang sesuai dengan kehadiran sosial yang dibutuhkan untuk tingkat keterlibatan interpersonal yang diperlukan. Dalam hal ini, dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan gadget ada beberapa, antara lain: A. Menjadi pribadi yang tertutup, B. Kesehatan terganggu, C. Gangguan tidur, D. Suka menyendiri. Dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan gadget juga ada antara lain: 1. Dampak positif, 2. Dampak negatif. B. Motivasi. 1. Pengertian motivasi. Menurut Dimyati dan Pujono 2006 halaman 20 mengatakan, siswa belajar karena didorong oleh kekuatan mentalnya. Kekuatan mental itu berupa keinginan, perhatian, kemauan, ataupun cita-cita. 2. Fungsi motivasi. Menurut Uno 2010 halaman 23 dalam belajar, motivasi memiliki peran penting, yaitu sebagai pendorong siswa dalam belajar. Karena dengan motivasi, siswa terdorong melakukan kegiatan belajar mengajar yang telah direncanakan. Intensitas belajar siswa jelas sangat dipengaruhi oleh motivasi. Fungsi motivasi ada beberapa. 1. Mendorong timbulnya tingkah laku. 2. Menentukan arah perbuatan. 3. Menyelesaikan pekerjaan yang harus dikerjakan. 4. Sedangkan fungsi motivasi menurut Ramulis yang dikutip dari proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi agama Islam Negeri Jakarta. 3. Tujuan motivasi. Menurut Purwanto 2000 halaman 73, secara umum dapat diartikan bahwa tujuan motivasi itu menggerakkan atau mengunggah seseorang agar timbul kemauan dan keinginan untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. 4. Jenis-jenis motivasi. 1. Motivasi intrinsik. 2. Motivasi ekstrinsik. C. Kerangka berpikir. Di dalam kerangka berpikir ada model konseptual pengaruh penggunaan gadget terhadap
Yang kedua, variabel terikat Y atau motivasi belajar. Bab 3, metode penelitian. 1. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian adalah letak di mana penelitian akan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan. Lokasi penelitian ini berada di MI Al-Falah Tambolaka, di mana sekolahnya adalah satu sekolah yang ingin saya teliti terkait dengan masalah yang menjadi penelitian saya. B. Pendekatan dan jenis penelitian. Berdasarkan penelitian dan tujuan penelitian yang telah digabungkan di atas, maka peneliti berusaha mendapatkan informasi dari hasil uji perbedaan mengenai pengaruh penggunaan gadget terhadap motivasi belajar kelas 3 MI Al-Falah. Hingga penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. C. Variabel bebas. Menurut Arif Puntoh 2006 halaman 161 mengatakan bahwa variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian adalah 1. Variabel bebas, 2. Variabel terikat. Populasi dan sampel. 1. Populasi. Menurut Margon 2015 halaman 80 mengatakan populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu kita tentukan. Jadi populasi berhubungan data, bukan faktor manusianya. Yang kedua, sampel. Menurut Ibid, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. E. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah non-test. Non-test berupa angka diukur dalam skala Likert, yaitu suatu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Teknik pengumpulan data. Ada 1. Observasi, 2. angket, 3. wawancara, 4. dokumentasi. G. Analisis data. Dalam proses analisis data seringkali digunakan metode statistik, karena statistik menyediakan cara-cara meringkas data ke dalam bentuk yang lebih banyak, artinya dan memungkinkan pencatatan secara paling ekstra data penelitian. Sekian dan terima kasih.